Halo guys, gua Vincent dan kali ini masih seputar topik ilmu mengatur uang. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa baru sekarang gua ngebahas ilmu mengatur uang? Jawabannya adalah karena urgensinya baru sekarang, baru muncul baru-baru ini. Tahun 2023 adalah tahun yang tepat karena tahun yang baru. Jadi kita bisa bahas konten-konten baru, kita bisa dapat ilmu-ilmu baru yang lebih fresh, lebih seger. Sambil juga nge-refresh, ngulang-ngulang lagi ilmu-ilmu yang memang penting yang udah pernah gue bahas di channel ini. Kalau inget-inget lagi kejadian seputar keuangan yang terjadi di tahun 2022, rasanya emang udah waktunya buat memperbanyak ilmu keuangan yang kita punya. Jadi kita nambah senjata yang kita punya, kita nambah pilihan. Biar kita sebagai manusia punya pilihan yang banyak dong, punya banyak opsi. Nggak terbatas gitu. Dengan kata lain, relevansinya tuh baru-baru ini, baru-baru sekarang kerasa gitu. Pas generasi gua, generasi Z atau Gen Z itu baru mulai kerja, baru mulai bisnis, baru mulai nyari uang intinya. Sebenarnya sih selama manusia menggunakan dan membutuhkan uang, keuangan bakal tetap relevan. Ya cuma mungkin konteksnya, apa yang dibahas sama apa yang kita harus omongin pada saat itu mungkin beda ya. Karena keuangan itu kan ya selama manusia hidup dan masih butuh uang mah tetap bakal kepake lah. Nggak akan ada habisnya, nggak ada matinya gitu. Udah harus belajar berdiri di atas kaki sendiri. Udah harus belajar mandiri dan independen. Ya namanya juga proses menjadi dewasa. By the way, gue juga masih belajar ya, karena gue juga masih butuh banget yang namanya ilmu dan pengalaman biar lebih tajam lagi. Biar kalau praktek tuh makin bagus lagi. Biar ilmu keuangan juga makin kepake, makin lebih relevan lagi buat gue. Jadi gue juga bisa terus bertumbuh melalui apa yang gue pelajari selama ini. Ada banyak hal yang gue belum tahu juga, dan gue tuh nggak tahu semuanya loh ya. Keuangan itu penuh dengan ketidakpastian soalnya. Bisa jadi A, besok berubah jadi B. Sikonnya bakal beda terus, berubah. Gue juga gak nyangka di tahun 2022 bakal ada banyak kejadian kayak penipuan investasi, ya investasi bodong, dan berbagai perilaku orang seputar keuangan yang bikin kaget. Gue kaget juga sebenarnya dengernya. Karena ya di sekitar kita, di sekitar gue pribadi gitu, ada banyak korbannya gitu. Yang gue gak nyangka, karena gue pikir orang-orang udah punya literasi keuangan yang lebih tinggi. Mungkin di lingkungan gue anggapnya gitu. Tapi sayangnya gue salah, ternyata masih banyak yang butuh dan perlu banget yang namanya ilmu ngatur uang untuk nangkal-nangkal kayak gini, untuk ngadepin yang namanya situasi-situasi dan masalah keuangan yang berbeda-beda. Apalagi kalau masalahnya udah punya uang, beda ya kalau masalahnya belum punya uang atau kurang uang gitu, itu beda lagi ceritanya. Ini mah masalahnya orang-orang yang udah punya uang gitu, terus bingung mau diapain. Jadi kita bakal ngomongin hal kayak gitu sebenarnya. Makanya biar kita nggak kaget, kita harus udah mulai ada persiapan. Harus udah ada persiapan malah. Lebih cepat lebih baik. Buat kalian yang masih muda-muda nih, mungkin umur 20 ke bawah, coba deh mulai mikirin tentang keuangan dan masa depan kita. Ya nggak usah jauh-jauh lah, mungkin habis lulus kuliah gitu, setelah nyari kerja, mungkin kalian mau ngapain gitu. Tujuan hidup kalian mau ngapain, arahnya mau kemana. Karena kalau nggak nentuin dan bingung gitu, dan terus stuck di bingung, kalian nggak akan ada progres, bakal di situ-situ aja. Makanya harus udah mulai mikir. Ada pemikiran yang lebih dewasa ke arah sana. Memang sih perjalanan kita masih panjang, ya semoga ya. Tapi kita nggak selamanya bakal ada di zona nyaman kita, karena hidup kita kan nggak seindah itu. Realitanya banyak hal-hal pahit yang harus kita hadapin, dan hal-hal nggak enak itu banyak. Dan ada banyak nggak enaknya karena memang hidup itu kan banyak naik turun ya. Nggak terduga, kita nggak pernah tahu kita bakal dapet apa besok. Ada proses yang harus kita lalui. Keuangan juga perlu waktu. Kebanyakan dari kita mulai dari nol. Apalagi buat orang-orang yang self-made. Pasti penuh dengan perjuangan. Ini bukan buat orang-orang yang udah punya privilege, yang garis startnya beda. Ini beda cerita ya. Contohnya buat kalian yang udah mulai nih mikirin buat survive untuk hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup sehari-hari harus udah terpenuhi. Terus naik level jadi comfortable atau nyaman. Lama-lama malah thriving, malah jadi kaya, uangnya jadi banyak. Dan kalian bukan cuma sekedar aman lagi, tapi benar-benar bisa mungkin membantu orang banyak lagi. Karena kalian sendiri juga udah bisa hidup dengan mandiri, udah independen. Ya udah bebas finansial, independen, dan udah enak hidup keuangannya. Ya walaupun hidup ini penuh dengan struggle, naik turunnya, tapi mungkin kalau kalian udah mikir ke arah sana, bakal lebih worth it sih hasil akhirnya. Apalagi kalau kalian udah punya yang namanya tujuan. Kalau kata Bapak Friedrich Nietzsche nih, ya maaf
mungkin pronunciation-nya atau pengucapannya salah. Ya mungkin yang belajar bahasa Jerman mungkin tahu cara ngomongnya gimana. Dan mohon dikoreksi ya, mohon dipahami gitu. If you know the why, you can live anyhow. Kalau udah tahu kenapanya, kita pasti bisa melewati bagaimananya. Kalau udah ada kenapanya, udah ada tujuannya, kita pasti tahu. Kita pasti bisa ngelewatin bagaimananya itu, gimana nyampe ke tujuan itu. Karena kita udah punya tujuan. Ya kalau kita bilang mau ke luar kota gitu, karena udah punya tujuan, kita bakal tahu cara nyampe ke kota itu gimana. Transportasinya harus kita pakai apa. Ya terus kita juga perlu menempuh waktu itu berapa lama. Itu kan ada perkiraannya dan udah lebih ada bayangan lah ya, nggak buta-buta banget gitu. Kalau udah tahu kenapanya, ingat, kita pasti bisa melewati bagaimananya. Makanya gue sering bilang, kalau punya tujuan keuangan itu kunci banget biar cara mendapatkan uangnya juga lebih kebayang. Ya oke lah, nggak usah mendapatkan uang ya, nggak usah mendapatkan uangnya deh, mencapai tujuan lah, mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita lebih kebayang dan lebih bagusnya kita bisa menghadapinya. Ya lebih bagusnya lagi kita bisa hadapin apa aja yang dilempar pas kita mau mencapai tujuan itu. Sebelum gua off topic, udah jadi ceramah filosofi dan kalian ngantuk dan jadinya nge-skip gak jadi nonton video ini, mending gua balik lagi ke jalur yang benar. Ilmu mengatur uang juga bakal berkembang tergantung dari diri kita sendiri. Ya tergantung kitanya. Kalau kita nggak terjebak di status quo atau di zona nyaman dan di hal-hal yang kita bisa kendalikan aja, ya kita nggak akan bisa berjalan maju kalau kita cuma stuck di situ aja. Tapi kalau kita berkembang, kita forward thinking gitu, kita mikirnya jauh, punya vision yang jauh, visioner gitu, kita bakal bisa terus melangkah maju, bahkan mungkin melangkahnya jauh gitu, melangkah jauh, gak cuma maju doang, ada progres atau kemajuan gitu, gak di situ-situ aja, seperti yang gue udah bilang tadi. Keuangan kita kan bisa diukur dengan angka ya, kita tahu pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, aset kita berapa, utang kita berapa, ada angkanya. Jadi itu semua tuh ada artinya. Kita tahu nilai kita yang bisa dihitung, dan angka itu punya artinya loh, nggak sembarangan angka aja gitu. In case kalian belum tahu, mungkin nanti buat seri ilmu mengatur uang gue bakal bikin videonya khusus, jadi tungguin aja. Oke guys, sekian video kali ini, thank you for watching, kita ketemu lagi di video selanjutnya.